Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Arzuliananda, NIM 1955201017. Saya dari Universitas Lancang Kuning. Di sini saya ada tugas dari dosen kami, yaitu Dr. Yogi Yunepri MKom, yaitu dengan mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Tugasnya yaitu tentang metode SMART. Di sini kita akan merancang sebuah kasus dengan adanya sebuah keputusan. Saya akan menjelaskan yaitu metode SMART. Metode SMART itu yaitu pendahuluan metode SMART atau Simple Multi Attribute Rating. Di sini ada SMART Simple Multi Attribute Rating. Teknik merupakan metode pengambilan keputusan yang mutlak yang dikembangkan oleh Edward pada tahun 1977. Teknik pembuatan keputusan multi-attribute ini digunakan untuk mendukung pembuatan keputusan dalam memilih antara beberapa alternatif. Setiap membuat keputusan harus memilih sebuah alternatif yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Di sini saya yaitu mengambil sebuah masalah yaitu tentang susu formula. Baik, di sini saya langsung aja masuk ke soalnya nanti. Di sini ada atribut algoritma penyelesaian dari metode SMART. Di sini ada langkah satunya menentukan jumlah kriteria dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, sistem secara default memberikan nilai 0-100 berdasarkan prioritas dengan melakukan normalisasi. Selanjutnya, langkah ketiga, memberikan nilai kriteria untuk setiap alternatif. Langkah 4, menghitung nilai utility untuk setiap kriteria masing-masing. Ini ada rumusnya di sini. Ini ada keterangannya di sini. Selanjutnya, langkah kelima, menghitung nilai akhir dan melakukan perankingan. Baik, di sini saya membuat soalnya, yaitu contoh soalnya. Dengan perkembangan zaman saat ini, di Indonesia khususnya, telah banyak muncul berbagai jenis susu formula untuk anak balita dengan berbagai jenis merek, harga, dan lain-lain. Banyaknya jenis susu formula membuat masyarakat, khususnya para ibu-ibu yang mempunyai anak balita, merasa kesulitan memilih mana susu formula yang bagus untuk dikonsumsi oleh anaknya. Adapun tipe susu formula, kita sebut aja di sini ada SF1 yaitu susu formula 1, SF2 susu formula 2, dan SF3 susu formula 3. Sesuai hasil survei yang dilakukan, cobalah analisa menggunakan metode MIP untuk NPM angka terakhir ganjil dan metode SMART untuk NPM angka terakhir genap. Untuk memilih susu formula yang cocok untuk balita, dan berikut bobot dan nilai kriterianya. Baik, di sini saya membuat ada tabel satunya nilai bobot kriteria metode SMART. Yaitu di sini ada kriteria dari susu formulanya, yaitu ada harga, bobotnya 0,45, lalu vitamin A plus vitamin C, nilai bobotnya 0,15, lalu zat besi, nilai bobotnya 0,5, kriteria ada omega 3 plus omega 6, nilai bobotnya 0,1, dan yang terakhir ada DHA, yaitu nilai bobotnya 0,5. Baik, di sini kita akan membuat yaitu nilai bobot. Kita buat di sini nilai bobot kriteria metode SMART. Di sini yaitu ada kriterianya, lalu ada pilihannya, ada harga, ada vitamin
A plus vitamin C. Lalu di bawahnya lagi ada zat besi, lalu omega 3 plus omega 6. Lalu di bawahnya lagi itu ada DHA. Lalu ada nilai bobotnya, nilai bobot dan nilai bobotnya 0,45 dan 0,45 ada 0,15, di bawahnya juga 0,15, lalu 0,1 dan 0,05. Ini awalnya itu ada nilai bobot kriterianya seperti ini. Tandai aja seperti ini. Selanjutnya di sini ada yaitu sebuah penyelesaiannya. Di sini itu berikut ini adalah penilaian konsumen terhadap SF1, yaitu susu formula 1, susu formula 2, dan susu formula 3 dengan rank penilaian yaitu antara 1 hingga 100. Di sini ada tabel penilaian responden terhadap susu formula 1. Di sini ada nilai respondennya dan ini ada nilai kriterianya. Di sini ada nilai responden, lalu ada nilai kriteria. Di sini ada di ini ya sama dengan yang di bawah, jadi kita buat nilai kriterianya aja. Di sini nilai kriterianya ada 100, ada 70. Di sini kita buat dulu ya. Di sini kita buat nilai respondennya, kita buat aja di sini. Kita tambahkan SF1, nilai responden SF1. Nah, selanjutnya di sini ada nilai kriterianya 100, ada 70, lalu ada 80, lalu 70 dan 90. Seperti ini. Ini F1. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuat yaitu nilai responden susu formula 2. Kita buat di sini nilai responden SF2. Lalu sini kita buat nilai kriteria. Nah, nilai penilaian respondennya itu dia juga ada sama kayak harga pada vitamin
apa zat besinya di sininya. Jadi ini sama aja, jadi kita buat aja nilai kriterianya. Ada di Formula 2 ada nilainya ada 90, ada 80, 90, dan 80. Baik, selanjutnya setelah itu maka berikut ini ada perhitungan utility-nya. Ada ini rumus yang kita gunakan untuk mencarinya. Baik, di nilai utility ada susu formula 1. Di sini dia ada penilaian respondennya dan ada ini penilaiannya. Ada kayak nilai kriterianya tadi, maka di sini dia ada rumusnya 10, ada 100 kurang 100 per 100 kurang 0, maka nilai kriterianya 0. Di sini juga sama rumusnya, tapi dia disesuaikan dengan penilaian. Umpamanya ini kan harga, dia penilaiannya 100, maka di sini dia tulis 100 dan ini 70, maka di sini 100 dikurang 70 dan seterusnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari itu nilai utility. Kita buat aja di sini nilai utility susu formula 1. Dia ada penilaiannya yaitu ada 100, 70, 80, 70, dan 90. Lalu nilai kriterianya, dia mencari nilai kriterianya itu sesuaikan dengan rumus ini. Dia dipakai rumus ini. Kita pakai rumus ini ya. Nah, lalu sini penilaian kita buat di susu formula 1 itu 100. Ini penilaian 100. Lalu nilai kriterianya itu kita sesuaikan dengan rumus. Jadi sini kita buat 100. Lalu 100 karena penilaiannya 100, maka di sini kita buat 100 per di sini 100. Tidak usah dibuat, lalu sama dengan 100 dikali buka kurung 100 dikurang 100 dibagi 100 sama dengan 0. Nah, dia sama kan dengan yang ini. Jadi dengan yang saya cari ini dia hasilnya 0. Lalu kita coba lagi nilainya 70. Kita buat sini 70. Nah, sini kita sesuaikan dengan rumus 100. Di sini 100. Ingat kalau penilaiannya 70, maka di sini kita buat 70. Nah, dia sini per 100. Coba kita jumlahkan sama dengan 100 dikali 100 dikurang 70 dibagi 100 sama dengan 30. Nah, sama kan? Maka ini caranya seterusnya juga akan seperti ini, sama dengan ini. Coba selanjutnya di sini kita buat lagi nilai utility. Di sini kita buat lagi nilai utility susu formula 2. Nah, dia penilaiannya ada penilaiannya dan nilai kriterianya. Di penilaiannya di sini ada 90, 80, 80, 90, lalu 80. Sini kita buat coba 90. Lalu nilai kriterianya kita sesuaikan dengan rumus 100 di sini, lalu di sini 100. Lalu sini 90. Baru di sini 100. Kita jumlahkan sama dengan 100 dikali buka kurung 100 dikurang 90 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, sama kan? Cara mencari yang di bawah ini juga persis sama dengan yang ini.
Kita lanjut aja dengan nilai di susu formula. Nilai teliti susu formula 3. Nah, kalau di susu formula 3 dia ada penilaiannya 90, 80, 70, 90 dan 90. Sesuaikan dengan rumus. Maka di sini dia kan ada penilaian. Di sini ada nilai kriteria. Nah, di penilaian ini dia kan ada harga penilaiannya 90. Kita coba di sini 90. Lalu kita sesuaikan dengan di rumus 100 di sini. Di sini juga 100. Lalu di sini 90. Di sini per 100. Kita cari sama dengan 100 dikali buka kurung 100 dikurang 90 dibagi 100 sama dengan 10. Nah, cara mencari yang 20, 30 dia sama persis kayak di sini ya untuk mencarinya. Baik, selanjutnya setelah kita mencari utility-nya, selanjutnya kita akan menghitung. Ada berikut ada tabelnya, menghitung UAI yang ini. Caranya itu di sini kita mencari jumlah ini. Kita buat aja dulu nilai kriteria yang susu formula 1 aja. Di sini kan nilai, di sini kita buat ada nilai kriteria. Nah, ada nilai kriteria. Kita buat aja susu formula 1. Susu formula 1 itu dia kan kita telah mencari berapa jumlah kriterianya tadi seperti cara di atas. Maka di sini dia ada 0. Lalu ada 30, ada 20, ada 30, ada 10 yang ini. Lalu WI-nya ini, WI ini didapatkan dari sini. Dari sini yang tadi kita buat dan nilai bobotnya dari kriteria tadi ini ya sama. Harus disamakan persis seperti yang tadi. Nah, lalu kita buat di sini. Di sini tadi kita buat di sini nilai kriteria. Lalu di sini WI-nya itu kita buat ada 0,45, lalu 0,15, 0,15, lalu 0,1 dan 0,05. Nah, di sini untuk mencari nilai AI-nya itu dia caranya kita kalikan yaitu nilai kriteria dengan WAI 0 dikali 0,45. Justru hasilnya 0 dong. Selanjutnya 30. Kita buat aja sini sama dengan sini kita buat 30 dikali 0,15 sama dengan 45. Nah, ini dia 45. Di bawahnya juga 20 dikali 0,15 hasilnya 3, sama kan? Selanjutnya di bawahnya juga kayak gitu, sama dengan 30 dikali 0,1 sama dengan 3. Selanjutnya di sini kita buat lagi di sini sama dengan 10 dikali 0,5 sama dengan 0. Nah, dia sama seperti ini. Jadi di sini kita buat totalnya. Total
kita buat total nilai utility dari susu formula 1. Itu totalnya kita buat totalnya sini. Kita buat totalnya yaitu kita jumlahkan aja langsung. Ini tadi. Nah, kita jumlahkan langsung. Nah, dia dapat berarti nilai total utility dari F1 yaitu 11. Ini dia. Nilainya dapat 11. Kita tandai aja nilainya yaitu 11. Ini. Selanjutnya kita buat lagi nilai kriteria. Selanjutnya nilai keseluruhan utility, keseluruhan dari susu formula 2. Nah, di sini dia sama kayak di atas. Langsung kita buat di sini. Nah, di sini kita buat nilai kriteria. Nilai kriteria susu formula 2. Susu formula 2 ada WI-nya, lalu ada nilai UI-nya. Ini WI-nya itu sama, semuanya sama. Nanti ada susu formula 1, susu formula 2, dan susu formula 3. WI-nya itu harus sama. Yang tidak sama itu nilai kriterianya dan jumlah AI-nya nanti. Nah, kita buat di sini nilai kriterianya kita sesuaikan. Ini dia ada 10, ada 20, 10, dan 20. Nah, ini WI-nya samakan 0,45, lalu 0,15, 0,15, 0,1, 0,05. Nah, cara mencarinya sama dengan yang susu formula 1 tadi. Caranya sama, yaitu sama dengan 10 dikali 0,45 sama dengan 4,5. Ini sama kan, 4,5. Yang di bawahnya juga kayak gitu, 20 dikali 0,15 hasilnya 3. Di bawahnya juga di sini tidak 0 ya, di sini 20. Maaf. Di sini 20. Nah, kita buat sama dengan 20. Nah, dikali 0,15 dikali 0,15 hasilnya 3. Selanjutnya di sini sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan 1. Selanjutnya di sini sama dengan 20 dikali 0,05 sama dengan 1. Nah, seperti ini sama dia kan. Selanjutnya di sini kita akan menjumlahkan. Kita coba ini kita jumlahkan. Nah, hasilnya 12,5 sama. Nah, sama kan? Lalu di sini kita tandai aja warna. Nah, ini susu formula 1, susu formula 2. Lanjut kita ke susu formula 3. Nah, ini dia. Di susu formula 3 kita buat di sini nilai kriteria susu formula 3.
Ini WI-nya sama UI. Di nilai kriteria susu formula 3 itu dia ada nih. Kita samakan dengan ini. Ada di sini ada 10, lalu 20, 30, 10, dan 10. Kalau WI-nya sama kayak yang di atas, kita buat sini 0,45, 0,15, 0,15, 0,1, 0,05. Baik, di sini untuk mencari nilai UI-nya, yaitu di sini kita buat sama dengan di sini. Kita buat sama dengan untuk mencarinya. Baik, di sini kita akan mencari nilai UI-nya. Di sini caranya itu sama dengan 10 dikali 45 sama dengan 4,5. Ini dia. Dan di sini sama dengan 20 dikali 0,15 sama dengan 3. Lalu sama dengan 30 dikali 0,5 sama dengan 4,5. Selanjutnya di sini sama dengan 10 dikali 0,1 sama dengan 1. Selanjutnya 10 dikali 0,05 sama dengan 0,5. Setelah itu kita jumlahkan susu formula 3-nya. Maka hasilnya 13,5. Kita buat warna ya di sini. Nah, dia 13,5. Di sini kan telah ada tadi. Ada susu formula 1 jumlahnya 11, susu formula 2 12,5, dan susu formula 3 yaitu 13,5. Nah, di sini melihat dari hasil di atas, perankingannya adapun sesuai dengan kasus di atas yang dijadikan sebagai prioritas adalah yang memiliki nilai terendah yaitu sebagai berikut. Ini setelah mencari, maka bisa disimpulkan bahwa untuk perankingannya susu formula 1 dia kan nilainya paling tinggi, maka dia dapat ranking 1. Kita buat di sini penilaian. Kita buat di sini penilaian responden. Kita buat responden. Lalu di sini kita buat nilai kriteria. Nilai responden susu formula 3 sama dengan nilainya itu 13,5. Lalu susu formula 2 yaitu nilainya 12,5, dan susu formula 1 nilainya 11. Maka dengan nilai kriterianya itu yaitu ranking 1 susu formula 3, dan ranking 2 susu formula 2, ranking 3 yaitu susu formula 3 karena dia nilainya yang paling rendah. Baiklah, setelah mendapatkan sebuah hasilnya dari kasus susu formula, maka yang paling teratas yaitu susu formula 3. Baik, kasusnya selesai. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.